Dia lebih mementingkan itu daripada ribuan rakyat yang datang meminta kepastian dan meminta sikap Bupati Garut atas kondisi kelompok-kelompok radikalisme dan intoleransi di kabupaten. Bupati joget anjir tengena aing datang jauh-jauh tangan terken kebutuhan keluarga saya di sana, nenek saya, paman saya direndam, diluluhlantahkan oleh banjir. Siapa yang tidak boleh hiburan silakan hiburan, tapi pakai kode etik, dan Anda itu pejabat publik, berikan contoh yang baik. Hiburan kalau mau apakah pakai uang pribadi? Tidak, itu pakai uang rakyat, betul. Jadi maka Pak Ade, sepakati kita setelah ini kita aksi di Gedung Sate dan di Jakarta. Ya. Kira itu biasa saja ya, beragam. Itu merupakan bagian dari demokrasi, tapi saya kira banyak hal-hal yang mereka data dan lain sebagainya kan hanya bombastis seperti itu ya. Tapi jangan juga mengganggu Garutnya, keinginannya seperti apa. Yang ganggu Garutnya lah ya. Saya akan minta untuk dipansuskan ya. Saya kira untuk dipansuskan, karena kalau saya mengatakan bahwa itu ini, makanya saya akan mengambil tindakan hukum ya. Bahwa itu adalah tidak benar, dan saya juga akan silakan aja dipansuskan. Itu kan data-data yang mereka buat itu kan tidak benar. Banyak yang fitnah, banyak yang itu. Kami aliansi yang tergabung di Deragam akan melaporkan kepada pihak kepolisian terkait berita bohong dan penyebaran kerusuhan yang dibangun oleh Tegara ke Polres Garut. Nanti atau besok selesai aksi, kita akan datang ke Polres Garut melaporkan Tegara yang sudah membuat kekacauan dan meresahkan masyarakat Garut. Sebenarnya ya, kalau kita cinta Kabupaten Garut itu dibicarakan. Ya ini kan antara kebencian, lawan politik dan lain sebagainya. Tapi ini kan negara demokrasi, saya menghargai. Saya menghargai siapapun berpendapat, tapi yang objektif. Ya, kalau hal yang misalnya kan menyangkut mengenai masalah TikTok, saya diajak oleh rekan-rekan yang di pinggir pantai di depan hotel. Pak dokter yang ngajak saya. Ya, dan saya juga tidak tahu bahwa itu ada TikTok gitu ya. Saya ngadakan begitu untuk begini, ngikutin di depan aja kita. Coba mimik muka saya kan mimik muka biasa di situ. Tapi bagaimanapun juga kalau itu dihubungkan ya, kalau tidak diupload kan tidak tahu kan, diupload di Instagram. Tapi itu sekali lagi saya udah mohon maaf. Ya kalau karena itu terekspos bahwa kalau dihubung-hubungkan kan lagi ada bencana memang. Semua juga kan begitu. Tertawa pun pada saat ini kan nggak boleh. Kan ada Semeru, kan ada apa? Atau ada diskotik harus ditutup. Apa-apa harus ditutup di nasional. Hari ini kita minta Bupati Garut sebagai sumber malapetaka, sebagai sumber bencana untuk mundur dari jabatannya. Kalau tidak mundur, maka gedung ini akan saya kerahkan seluruh rakyat untuk memaksa Bupati Garut mundur dari jabatannya. Ya, kepada masyarakat Garut ya, ada demo-demo kepada saya lah, gak usah melibatkan wakil bupati, itu adik saya akan lindungi wakil bupati. Udahlah kepada saya dan kepada keluarga. Saya tidak keberatan DPRD membuat pansus.
pansus yang dimohonkan oleh mereka kemarin yang demo di DPRD tanggal 23 Desember. Itu bagus, transparan. Baik menyangkut adanya kwitansi pinjam-meminjam 2014 saya. Ya, itu perjanjiannya ada tanggal 30 Juni 2014. Lampirkan. Perjanjiannya apa? Saya pun punya kredit ke Bank Jabar 16 miliar. Saya tanda tangani. Itu juga harus disampaikan. Ya, dalam kesempatan ini secara umum, karena memang itu sudah disampaikan oleh Pak Bupati, ya bisa saja saya menyampaikan, tapi saja ya disampaikan. Sudah disampaikan oleh Pak Bupati. Oke, hanya secara umum. Misalnya, kan pernyataannya saya mengisi pinjaman di Bank Bukti sebesar 600. Jawabannya tidak ada. Kalau seandainya sekarang Medina ini sekarang akan mengajukan tuntutan balik kepada mereka ya silahkan. Tapi kita juga silahkan dibuka sama DPRD. Hubungan Pemda Garut dengan Medina itu apa? Sehingga kas daerah memberikan transfer kepada rekening Medina berdasarkan apa? Yang transfernya siapa? Diperiksa dinas kesehatannya. Ada laporan BPK yang mengatur, yang melakukan audit khusus mengenai BTT tahun 2020. 2021 kita tunggu, minta ke BPK. BPK melakukan penelitian terhadap BTT dan apapun supaya kelihatan ada tidaknya kerugian negara. Nah, tentu saya pun keluarga pun juga sudah sabar ya. Dan saya juga nanti juga akan melakukan langkah-langkah hukum. Perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Garut dan Klinik Medina. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama antar daerah pasal 6 disampaikan bahwa sebelum melakukan kerjasama pemerintah daerah, sebelum melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, maka diwajibkan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPRD. Nah, saya pikir analisisnya ya tidak lengkap, tidak sempurna gitu ya. Tentu kalau memang mau ngomong analisis, kalau ke perbankan, apa mungkin saya jadi debitur? Tidak mungkin. Saya kan punya anak yang sudah dewasa, ya. Anak saya sudah subjek hukum. Nah, terus nanti kan diteliti dulu, Pak ya. Kalau memang misalnya, jaminannya lihat aja appraisalnya berapa. Jaminan itu appraisalnya berapa? Tanya aja begitu aja, kok repot ya. Yang saya pegang ini adalah bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Saudara Bupati Rudi Gunawan. Beliau meminjam uang bahasanya dari salah satu pengusaha yang kemudian beberapa bulan berikutnya memenangkan tender pekerjaan pasar, yaitu Pasar Wanaraja dan Pasar Samarang. Kita tidak berlebihan, ini sudah kita laporkan ke KPK. Ini itu kwitansi itu, coba lihat kan kwitansi itu, lihat mana aslinya, yang mana itu seperti itunya ya. Terus lihat itu kan perjanjiannya ada, lihat utuh. Kalau bicara utuh kan, kalau itu di kwitansi yang sebenarnya ada kopinya itu ada surat perjanjian 30 Juni 2014 utuh. Jadi kalau memang misalnya sekarang ribut-ribut masalah tanah, saya itu tanah yang di Karangtengah, di Kampung Patro, di Desa Cinta sejak 95. Itu tanah pribadi bersertifikat. Perusahaannya ada IPPT, izin penggunaan dan peruntukan tanah. Ada NIB, ada izin lingkungan dan lain sebagainya. Sekarang kemarin sudah dikontrol oleh Polda ya, diklarifikasi. Tanya ke Perhutani, kehilangan tanah tidak di situ. Lihat batasnya. Jadi minta ke Perhutani, ajak nih sama Deragam itu Perhutaninya. Ada tanah yang diambil Rudi Gunawan nggak, tanah Perhutani? Proses saja sesuai ketentuan. Kami sebenarnya yang menginginkan sudah jangan usah ribut-ribut ke DPR buat pansus untuk saya. Jangan ke Dr. Helmi, untuk saya. Dan saya juga siap. Sebagaimana orang kan sekarang mau ada pansus. Misalnya sekarang ribut-ribut, kenapa Banprop di perubahan tidak diserap? Saya yang bertanggung jawab. Banprop itu tidak diserap karena tidak ada kecukupan waktu dan saya sudah melapor ke Pak Gubernur. Kalau sekarang ada yang marah itu bukan urusan saya. Udah pansuskan juga itu sekalian. Kalau seandainya ada sekarang menyangkut pokir DPR, pansuskan juga semuanya. Tangan kiri ke atas.
Merdeka! 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 Allahu Akbar! Hari ini kami dari masyarakat Kabupaten Garut tergabung dalam aliansi peduli terhadap Kabupaten Garut, yang mana Kementerian Lingkungan Hidup harus tahu tentang lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Garut. Saya kira ini bisa didialogkan ya. Kalau IPM kita itu kan debatable semuanya ya. Kalau yang lain-lainnya ya saya kira nanti BPK saja yang menentukan ya, seperti BTT, BPK. Datang ke BPK hari ini, saya memberikan akses luas-luasnya. Kan BPK nanti akan ada 30 hari di Kabupaten Garut, silahkan ya, ke BPK dulu lah ya, seperti itu supaya nanti kita jelas, jangan mengandung fitnah. Jadi misalnya yang kemarin saya baru tahu yang LHKPN itu adalah harga pembelian, harga perolehan, bukan berdasarkan harga transaksi jual. Transaksi jual kan berbeda-beda, mau NJOP, mau zonasi tanah, mau harga pasar, mau harga apa kan. Tidak keberatan, yang penting saya ingin menyelamatkan Kabupaten Garut ya. Jangan oleh saya menjadi korban dan menjadi hal-hal yang tidak efisien. Ayo kita bangun. GOR, di sekitar GOR ada 2 proyek, lapor BPK, minta untuk dilakukan investigasi lebih teliti. Ada tidak kerugian negara? Menyangkut alun-alun, menyangkut Sayang Heulang, menyangkut Lingkar Cipanas yang itu merupakan dana PEN, sudah akan diinvestigasi oleh BPK. Yang lainnya DAK, termasuk pekerjaan-pekerjaan, ayo kita datang aja lah ke BPK untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan. Sekali lagi, saya tidak keberatan, malah saya besok aja buat pansus sudah. Asal sesuai dengan mekanisme dan ketentuan, baik Undang-Undang 23 2014 maupun tata tertib DPRD. Karena itu pemerintahan. Masa pemerintahan mau kalah sama orang karena demo, terus menduduki seperti itu. Dan saya juga minta kepolisian juga ada tegasan. Jam 6 masih ada di situ, kan ada hukum di situ. Ini negara hukum ya. Masa kita kalah dengan orang-orang yang memaksakan kehendak? Ayo, saya pun mau di mana? Saya tidak keberatan ya. Terima kasih ya. Hari ini kita minta Bupati Garut sebagai super malapetaka, sebagai super bencana untuk mundur dari jabatannya. Kalau tidak mundur, maka gedung ini akan saya kerahkan seluruh rakyat untuk memaksa Bupati Garut